Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Agustin. Oke guys, di video pada malam hari ini kita bakal melanjutkan prediksi soal SNBT UTBK tahun 2025. Dan pada malam hari ini kita udah part yang keempat. Oke, spesial hari ini kita bakal membahas materi penalaran umum. Oke, jadi di setiap video itu aku bahas materi yang berbeda-beda ya. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan pada malam hari ini penalaran umum. Oke deh, langsung aja ya teman-teman, kita bahas soal nomor 8. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai 3, nomor 1 sampai 7, silakan teman-teman nonton terlebih dahulu ya sebelum ke part 4 ini. Oke, di soal penalaran umum seperti ini, tipsnya atau trik yang pertama yang kalian harus lakukan ketika menemukan teks yang panjang, kalian pertama-tama baca pertanyaannya terlebih dahulu. Kenapa harus baca pertanyaannya dulu kalian nih? Karena di pertanyaannya itu akan ada meminta soal seperti apa, jawaban seperti apa yang akan kita cari di teks tersebut. Nah, sedangkan kalau misalnya kita baca teksnya terlebih dahulu, itu kan teksnya panjang ya, jadi bakal memakan banyak waktu. Untuk mengefisienkan waktu itu, kita baca pertanyaannya dulu. Jawaban seperti apa sih yang diminta? Oke, langsung aja kita baca pertanyaannya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, jadi dari teksnya itu kita harus mencari di antara 5 option ini yang pasti benar. Oke, kita baca teksnya dulu. Nah, studi membuktikan bahwa makanan yang tinggi lemak jenuh seperti daging merah dapat meningkatkan resiko terkena kanker. Oke, jadi dapat meningkatkan resiko terkena kanker. Namun, nah di sini ada kata namun. Beberapa jenis makanan tinggi lemak jenuh seperti alpukat dan kacang-kacangan itu mengandung lemak sehat yang dapat meningkatkan kesehatan jantung. Oke, jadi di sini ada dua pendapat ya, atau ada dua penjelasan. Yang pertama, yang tinggi lemak jenuh itu seperti daging merah dapat meningkatkan resiko kanker, tapi selain dari itu, ada juga makanan yang tinggi lemak jenuh seperti alpukat dan kacang-kacangan, malah itu dapat meningkatkan kesehatan jantung. Oke, kita lihat dulu option A ya. Semua makanan tinggi lemak jenuh berdampak buruk pada kesehatan jantung dan kanker. Ini salah ya teman-teman. Kenapa aku bilang salah? Karena tidak semua makanan yang tinggi lemak jenuh itu berdampak buruk pada kesehatan jantung dan kanker. Karena ada juga yang meningkatkan kesehatannya. Oke, jadi tidak semua buruk gitu. Jadi A itu salah. Oke, selanjutnya B, semua jenis makanan tinggi lemak sehat baik untuk kesehatan jantung. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Kenapa aku bilang salah? Karena ada juga yang dapat meningkatkan resiko kanker. Tidak hanya kesehatan jantung aja. Oke, jadi bagian B juga kita coret. Untuk bagian C, semua makanan tinggi lemak jenuh harus dihindari. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena tidak semua harus dihindari ya. Ada juga yang bisa meningkatkan kesehatan jantung seperti alpukat dan kacang-kacangan. Next, bagian D, jenis makanan tinggi lemak jenuh tidak memberikan kontribusi pada jantung. Salah ya, karena di sini ada yang mengatakan meningkatkan kesehatan jantung. Jadi bagian D juga salah. Nah, bagian E, makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan resiko terkena kanker. Nah, ini betul ya. Di sini tadi di paragraf pertama dapat meningkatkan resiko kanker. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah bagian E. Nah, untuk soal penalaran umum ini, memang soalnya seperti ini ya teman-teman, sangat bisa mengecoh kita. Karena di antara 5 bagian option ini, pilihan gandanya itu pasti pilihannya hampir sama. Maka dari itu kita harus mencari yang paling benar di antara 5 pilihan tersebut. Oke, lanjut aja kita ke soal nomor 9. Nah, di sini lagi ada
beberapa pernyataan yang diberikan. Kita baca dulu. Seorang ekonom menyebutkan bahwa nilai ekspor negara W menurun karena kurangnya diversifikasi produk dan ketergantungan pada satu pasar ekspor. Oke, pertanyaannya yaitu pernyataan-pernyataan berikut yang mendukung pendapat pakar ekonomi tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di antara 5 option ini kita akan mencari pernyataan mana nih yang paling mendukung pendapat pakar ekonomi. Nah, pakar ekonomi tadi mengatakan bahwa nilai ekspor negara W menurun karena kurangnya diversifikasi produk dan ketergantungan pada satu pasar ekspor. Oke, kita lihat dulu bagian A. Pemerintah telah mempromosikan produk-produk unggulan negara W di pasar ekspor lainnya. Ini salah ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini dalam pernyataan ekonom ini tidak ada kata mempromosikan. Dan di sini juga mengatakan pasar ekspor lainnya, sedangkan di sini dalam teks hanya menyebutkan satu pasar ekspor aja. Oke, jadi bagian A ini salah. B. Perusahaan di negara W memilih untuk memproduksi barang yang laku di satu pasar ekspor pada tahun sebelumnya. Ini lumayan benar ya. Kita checklist dulu. Kenapa kita katakan benar? Karena ini hanya mengatakan satu pasar ekspor sesuai dengan pernyataan di atas. Kita lihat dulu bagian C. Pemerintah telah menambah tarif impor untuk barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Kayaknya bagian C ini juga salah ya. Kenapa salah kalian nih? Karena di dalam pernyataan tersebut tidak ada menyinggung kata tarif impor. Oke, jadi ini salah. Bagian D, industri di negara W telah memperluas pasar domestik mereka. Ini juga tidak ya, karena tidak ada kata pasar domestik. Oke, pokoknya kata-kata yang keluar dari pernyataan yang telah disediakan itu kalian langsung coret aja. Oke, next bagian E, inflasi mengakibatkan nilai ekspor negara W menurun. Nah, kata inflasi juga tidak ada, jadi kita coret. Oke, di sini kita sudah menemukan jawaban yang paling benar adalah bagian B. Perusahaan di negara W memilih untuk memproduksi barang yang laku di satu pasar ekspor pada tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kurangnya diversifikasi produk dan ketergantungan pada satu pasar ekspor. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah bagian B. Oke guys, next ya untuk soal nomor 10. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang lengkap, silahkan kalian langsung komentar aja di bawah. Atau kalau misalnya kalian mau bimbel sama Kak Leni, boleh banget ya langsung chat WhatsApp aja 088247554631. Oke, langsung aja ya soal nomor 10. Nah, seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya. Apa sih jawaban yang diminta dari soal ini? Kita baca pertanyaannya dulu ya. Manakah kesimpulan berikut yang berkaitan dengan data tersebut? Oke, jadi di sini dia meminta kesimpulan yang berkaitan dengan data yang telah disediakan. Oke, kita baca datanya terlebih dahulu. Ini ada data A dengan data B. Nah, kita baca data A dulu. Ahli kesehatan A mengatakan seseorang yang makan makanan cepat saji lebih rentan mengalami obesitas daripada seseorang yang makan makanan sehat. Oke, itu kata pendapat dari ahli kesehatan A. Kemudian ahli kesehatan B mengatakan seseorang yang jarang berolahraga lebih rentan mengalami obesitas daripada seseorang yang rutin berolahraga. Jadi untuk A dan B ini sama-sama mengalami obesitas ya. Perbedaannya di bagian A menyangkut soal makanan, di bagian B menyangkut soal berolahraga. Oke, kesimpulannya data menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang mengalami obesitas makan makanan cepat saji dan tidur kurang dari 6 jam per hari. Oke, kita lihat optionnya dulu mana yang paling benar dari kesimpulan teks di atas. Bagian A, memperkuat pernyataan ahli kesehatan A. Nah, kita lihat dulu ya. Dari datanya itu menunjukkan bahwa yang mengalami obesitas adalah makan makanan cepat saji. Jadi benar ya, sesuai dengan apa yang dikatakan dengan ahli kesehatan A.
Oke, untuk bagian A ini memperkuat pernyataan ahli kesehatan A, kita checklist dulu ya. Kita lihat dulu bagian B, apakah ada yang lebih benar lagi. Nah, kita baca bagian B, memperkuat pernyataan ahli kesehatan B. Nah, di sini data yang diberikan tidak ada menyangkut olahraga sesuai dengan pernyataan bagian B. Jadi, untuk bagian B ini salah. Oke, dan bagian C, memperlemah pernyataan ahli kesehatan A. Salah ya, karena dia tidak memperlemah, justru mendukung. Karena sesuai dengan obesitas, makan makanan cepat saji. Jadi bagian C juga salah. Bagian D, memperlemah pernyataan ahli kesehatan B, salah ya. Jadi untuk option yang memperlemah pernyataan ahli kesehatan B salah juga, karena tidak sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Bagian E tidak relevan dengan pernyataan ahli kesehatan A dan ahli kesehatan B, salah juga. Karena untuk bagian A ini relevan ya, karena ada kata obesitas, makan makanan cepat saji. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A. Sekali lagi, kenapa nih kalian nih bagian A yang benar? Karena bagian A memperkuat pernyataan ahli kesehatan A. Sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang mengalami obesitas, makan makanan cepat saji. Nah, sesuai dengan yang dikatakan dengan ahli kesehatan A. Jadi itu lebih memperkuat pernyataannya. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A. Oke deh guys, jadi itu dia soal prediksi SNBT atau UTBK kita tahun 2025 pada malam hari ini dengan materi penalaran umum. Nah, kalau misalnya kalian mau teksnya atau PDF-nya ini, kalian boleh minta di aku chat WhatsApp aja 088247854631. Chat aku aja ya, kalian nih aku mau PDF soal UTBK part yang keempat yang ada coret-coretannya ini, kalian boleh banget minta. Dan kalau misalnya kalian mau bimbel sama kalian nih, itu juga boleh banget ya, sudah disediakan untuk bimbel UTBK dan SNBT. Kemudian kita juga sudah menyediakan grup ya, ada 3 grup, SPAN PTKIN, UMPTKIN, SNBT dan SNBP, dan juga grup beasiswa KIP kuliah. Kalian tinggal cek aja di deskripsi grup di bawah, di situ bakal ada link. Kalau misalnya kalian tidak bisa klik, langsung chat WhatsApp aku juga, oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.